Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan tentang perkembangan anak dan hubungannya dengan belajar. Perlu diketahui bahwasanya setiap manusia, bahkan setiap organisme, setiap makhluk hidup di dunia ini mengalami perkembangan. Uniknya pada diri kita manusia, kita mengalami perkembangan pada sisi konkret, kemudian di sisi lain kita juga mengalami perkembangan pada sisi yang abstrak. Konkret artinya objek perkembangan dapat dilihat secara fisik, dapat disentuh, sementara yang abstrak itu tidak dapat disentuh. Misalnya saja perkembangan yang konkret berkenaan dengan perkembangan fisik kita, perkembangan berat badan kita, perkembangan tinggi badan kita, dan lain sebagainya. Sementara yang perkembangan yang abstrak itu berkenaan dengan perkembangan bagaimana cara kita berpikir. Itu diantaranya. Nah, para pemirsa sekalian, anak usia dini sebagai bagian dari organisme tentu juga mengalami perkembangan baik pada sisi konkret maupun pada sisi abstrak. Lantas apa hubungannya dengan belajar? Sebelum menyinggung lebih jauh, perlu kita lihat kembali, perlu kita lihat dan kita pertegas kembali bahwasanya berkembang itu dimaknai sebagai proses menjadi besar, menjadi tinggi, jadi gemuk dan sebagainya. Kalau itu secara fisik, kalau secara abstrak berkembang menjadi dewasa dalam hal pemikiran dan lebih matang secara emosional. Nah, perkembangan sendiri juga diartikan sebagai rentetan. Rentetan apa? Rentetan perubahan, baik itu jasmani maupun rohani, menuju ke arah yang lebih maju maupun lebih sempurna. Nah, kalau kita setiap hari bersinggungan dengan anak usia dini, alangkah baiknya kita perlu memahami, perlu menguasai mengapa kita mesti tahu perkembangan anak. Di antara beberapa hal yang menjadi alasan dari pertanyaan tersebut adalah dengan mengetahui perkembangan anak, maka kita akan dapat meraba sebenarnya apa yang menjadi keinginan anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Ketika tadi kita singgung bahwasanya perkembangan secara fisik itu dicontohkan dengan berat badan, tinggi badan yang naik. Kalau kita mengetahui bahwasanya ada seorang anak yang tinggi badannya atau berat badannya
kurang dari ideal sesuai dengan usianya, maka kita dapat menyiapkan, segala sesuatu yang bisa menunjang anak tersebut supaya dia berkembang, tinggi badannya berkembang, berat badannya, dan itu menjadi lebih ideal sesuai usia perkembangan. Di samping itu kita juga dapat menghadirkan sebagai seorang pendidik, kita bisa menghadirkan layanan edukasi yang tepat bagi anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tentu kita sudah berkali-kali menelisik di peraturan Menteri Pendidikan. Di sana ada tahapan perkembangan anak, dalam hal ini adalah usia dini, mulai dari 0 sampai dengan 6 tahun. Di mana pada masing-masing tahapan itu, seorang anak usia dini mempunyai perbedaan perkembangan, perbedaan tahapan pada masing-masing lingkup perkembangan. Mulai dari lingkup yang dinamai dengan nilai agama dan moral, sampai lingkup perkembangan seni. Kemudian pemirsa, kita berdiskusi tentang perkembangan, kita tentu tidak akan melewatkan diskusi itu dengan topik atau subtopik yang meliputi tahapan perkembangan, aspek perkembangan, dan hukum perkembangan. Tiga subtopik itu sangat erat kaitannya dengan proses belajar anak. Tentang tahapan perkembangan, kita dapat mencontohkan bahwasanya jika di hadapan kita ada seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, dan itu biasanya masuk di usia TK kelompok A, tentu jika kita merunut pada teori yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya psikologi perkembangan, kita akan dapat melihat usia anak 4 atau 5 tahun mempunyai tahapan yang khas, yang itu membedakan dirinya dari anak usia 0 sampai 3 tahun, dan juga membedakan dirinya dari anak usia 6 tahun. Kita dapat contohkan misalnya, misalnya saja, jika seorang anak usia 4 dan 5 tahun itu pada umumnya sudah dapat berjalan, atau berjinjit, atau kemudian, menaiki sepeda secara fisik motorik. Menaiki sepedanya dalam tahapan perkembangan tentu mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan usia di bawahnya atau usia di atasnya. Maka dari itu, tahapan perkembangan yang menjadi bagian pada diri anak usia 4 dan 5 tahun
perlu kita pahami bersama supaya kita tidak lantas memaksakan kehendak pada anak untuk serupa dengan anak usia 5 tahun, serupa dengan usia 6, 7, dan seterusnya. Misalnya kita mempunyai anak atau di sekitar kita ada anak yang usia 4, 5 tahun tetapi dia masih kesulitan dalam mengkoordinasikan segala apa yang ada pada dirinya, pada tubuhnya, jasmani dan rohaninya untuk menguasai, eee, mampu menaiki sepeda, ya setidaknya tidak sampai jatuh. Nah, nanti kita akan menghubungkan dia dengan, hukum perkembangan. Nah, jika di sekitar anak tersebut ditemukan anak seusia dia, tetapi sudah sangat mahir menaiki sepeda, apa yang menjadi masalah pada anak yang tadi belum bisa menguasai sepeda? Nah, kita akan menghubungkannya dengan hukum hukum perkembangan nantinya. Tidak hanya, eee, melihat pada sisi tahapan perkembangannya saja. Berikutnya pemirsa, jika yang pertama tadi adalah tahapan perkembangan, yang kedua yaitu aspek perkembangan. Jika kita mengacu pada peraturan menteri, aspek atau lingkup perkembangan yang perlu distimulasi pada anak usia dini, di sana ada 6 lingkup. Ada nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, ada bahasa, kemudian kognitif, ada sosial emosional, ada seni. Di antara 6 lingkup itu, ada lingkup yang lebih dominan mengarah kepada komponen jasmaniah anak, ada lingkup yang lebih dekat dengan dimensi rohaniah anak. Misalnya fisik motorik tentu tidak lain tidak bukan dia akan lebih dominan mengarah pada aspek jasmani manusia. Sementara nilai agama dan moral dia cenderung abstrak sehingga lebih dekat pada komponen rohani rohani anak. Dengan mengetahui aspek-aspek perkembangan tersebut, tentu tidak hanya 6 aspek saja, tapi di dalam masing-masing aspek itu ada ada subkomponen yang perlu kita kuasai juga. Mengapa demikian? Jika kita sudah menguasainya, kita disinyalir akan lebih mudah dalam menopang proses belajar anak. Kita dapat contohkan komponen yang lebih konkret, yaitu pada lingkup perkembangan fisik motorik. Di dalam peraturan menteri terkait standar tingkat pencapaian perkembangan anak, fisik motorik mempunyai subkomponen yang meliputi motorik halus,
kemudian motorik kasar, dan yang ketiga adalah kesehatan disertai dengan perilaku keselamatan. Para pemirsa, jika kita mengetahui bahwasanya motorik halus pada usia 4 sampai 5 tahun itu terdiri dari kemampuan anak antara lain dalam menulis, memanfaatkan jari-jarinya, menjahit, mewarnai, memungut, dan sebagainya. Kemudian pada komponen motorik kasar, anak diharapkan bisa melempar suatu benda secara terarah, kemudian melenturkan badannya, mengkoordinasikan tangan kanan dan tangan kirinya untuk melakukan sesuatu, menggerakkan kaki kanan dan kaki kirinya untuk menendang bola dan sebagainya. Sementara untuk aspek kesehatan dan perilaku keselamatan dapat kita contohkan anak sudah diarahkan untuk dapat mengetahui tanda-tanda bahaya yang secara kontekstual ada di lingkungan sekitarnya. Maka pada proses belajar anak tersebut, sebagai seorang pendidik kita akan mempunyai bekal untuk menentukan materi apa yang akan kita fasilitasikan kepada anak, materi belajar apa, sumber belajar apa, media belajar apa, kemudian cara apa, strategi apa, sampai pada bagaimana cara kita mengukur, bagaimana cara kita mengevaluasi proses dan hasil belajar anak tersebut. Itu diantara hubungan antara aspek perkembangan anak dengan belajarnya. Pembahasan berikutnya setelah tadi tahapan perkembangan dan aspek atau lingkup perkembangan, berikutnya adalah hukum perkembangan. Nah, pemirsa, kalau kita melihat kembali dalam kajian psikologi perkembangan, nah di sana ada salah satu topik yang erat kaitannya dengan hukum perkembangan. Dapat saya sebutkan di sini ada kata kunci berupa konvergensi, di mana istilah itu dimaksudkan sebagai titik temu antara faktor bawaan pada diri anak dengan lingkungan di kanan kirinya atau di sekitarnya. Di istilah konvergensi itu, secara hukum perkembangan, ia berbunyi bahwasanya jika asupan yang ada, asupan yang berasal dari lingkungan itu lebih mendominasi daripada faktor bawaan anak, maka hasil dari pendidikan yang dialami oleh anak tersebut pada umumnya akan lebih dekat pada kehendak lingkungan. Adalah jika lingkungan itu di sekitar anak itu banyak yang berkonten positif, jika diukur dalam persentase,
di lingkungan anak 90% mengandung konten-konten positif, sementara bawaan anak itu sejatinya di lingkungan keluarganya, anak tersebut mempunyai warisan sifat yang cenderung negatif dari orang tuanya misalnya atau dari leluhurnya, maka dari perspektif ilmiah 90% yang berasal dari lingkungan itu lebih cenderung akan masuk pada diri anak tersebut, sehingga boleh jadi anak yang bawaannya seperti tadi yang saya sebutkan itu berpotensi menjadi tereliminasi oleh konten-konten positif yang berasal dari lingkungan sekitar. Kita bisa melihat hukum perkembangan yang lain. Nah, di sana ada tempo perkembangan. Kalau kita belajar musik biasanya ada tempo lambat, ada tempo sedang, ada tempo cepat. Sama dalam perkembangan manusia, perkembangan anak. Nah, setiap orang menurut hukum perkembangan, setiap manusia itu memiliki temponya sendiri terkait dengan perkembangannya. Ada yang temponya lambat, ada yang temponya sedang, ada yang temponya cepat. Jika kita kaitkan 3 jenis tempo itu dengan masing-masing lingkup perkembangan yang kita bahas di awal tadi, boleh jadi saya misalnya mempunyai tempo yang cepat dalam menguasai skill fisik motorik. Tetapi di sisi lain, tempo saya terhitung sedang, bahkan cenderung lambat jika ingin menguasai lingkup perkembangan seni. Kalau tadi dicontohkan ada anak usia 4 atau 5 tahun, kelompok A, ada yang belum mahir menaiki sepeda dibandingkan anak-anak usianya, kita harus menggunakan sudut pandang kita setelah mempelajari hukum perkembangan dan lingkup dan tahapan itu, bahwasanya kemungkinan besar tempo anak tersebut, khususnya fisik motorik kasarnya, karena naiki sepeda itu berhubungan dengan motorik kasar, dia cenderung sedang atau lambat dibandingkan dengan anak-anak di sekitarnya. Sementara jika kita menggunakan perspektif yang lain, perspektif kecerdasan majmuk, boleh jadi anak tersebut menonjol sekali jika dibahas tentang lingkup perkembangan kognitif. Anak itu cenderung tepat dalam menghadirkan solusi ketika ada masalah apa yang ada di depannya. Misalnya masalah kecil, bagaimana cara merakit komponen-komponen dari potongan-potongan puzzle, potongan-potongan kerangka alat transportasi, kendaraan, dan lain sebagainya. Anak tersebut cenderung lebih cepat dalam merangkai kembali puzzle-puzzle tersebut dan pesan atau potongan rangkaian-rangkaian tadi. Maka para pemirsa, kita sebagai orang yang lebih dewasa secara rohani dan secara fisik kita juga lebih besar dari anak, kita diharapkan punya penguasaan yang
eee, bagus pada setiap lingkup perkembangan supaya kita dapat mengantarkan anak-anak kita pada perkembangan yang paripurna, perkembangan yang komprehensif, sehingga, anak-anak kita secara jasmani maupun rohani, dapat, eee, mengikuti perkembangan, pada dirinya, secara lebih ideal sesuai dengan tahapan usia dan sesuai dengan perkembangan. Saya rasa untuk pembahasan tentang perkembangan anak dan hubungannya dengan belajarnya sudah dapat kita pungkasi, silahkan disimpulkan sendiri. Mudah-mudahan sedikit dari saya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.